إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din a'azakumullah wa muslimin yang saya hormati, kita masih membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang dirinya, bahwa dirinya maha tinggi di atas arasnya. Dan kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras bahwasanya di antara manusia yang mengaku muslimin ada golongan ahlu ta'til. Ahlu ta'til adalah golongan yang menolak sifat dan menolak tingginya Allah di atas arsy. Maka kata Syekh Muhammad Khalil Harras, wa amma ma yushaghil bihi ahlu ta'til min iradil lawazim. Adapun yang dijadikan alasan oleh ahlu ta'til, yaitu adanya konsekuensi-konsekuensi yang jelek atau yang rusak dalam menetapkan istiwanya Allah di atas arsy, maka itu sama sekali la talzamuna. Di ahlu ta'til, kebanyakan mereka dari ahlul kalam, itu memberikan lawazim. Lawazim itu konsekuensi-konsekuensi. Kalau begini berarti begini, kalau begitu berarti begitu. Ini namanya lawazim atau konsekuensi. Kata mereka, kalau Allah di atas arasnya, berarti Allah menempati sesuatu. Dan itu berarti sesuatunya lebih besar. Karena tempat lebih besar daripada yang menempatinya. Ada lagi lawazim lain lagi. Kalau nempel dengan sesuatu, berarti membutuhkan sesuatu itu. Seperti seorang membutuhkan kursi. Maka kalau tanpa kursi dia jatuh. Nah, ini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya konsekuensi-konsekuensi atau lawazim. Kata mereka, kata ahlu ta'til, konsekuensi ini semuanya tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya istiwa itu bukan maha tinggi di atas arasnya, bukan menempati satu tempat, bukan dibantah semua makna istiwa oleh mereka dengan alasan lawazim. Maka kata Syekh Muhammad Khalil Harras, amma ma yushaqibu bihi ahlu ta'til. Adapun yang dijadikan alasan untuk menentang oleh ahlu ta'til, yaitu dari konsekuensi kalimat istiwa tadi, yang menurut mereka konsekuensi yang rusak, ini sama sekali tidak mengharuskan, tidak menjadi konsekuensi bagi kami. Bagi kalian itu adalah konsekuensi, bagi kami tidak. Kenapa? La naqulu li'annana la naqulu bi anna fawqiyatahu 'ala al-'arsy ka fawqiyatil makhluq. Karena kami mengatakan bahwa tingginya Allah di atas arsy-Nya tidak sama dengan tingginya makhluk di atas makhluk. Sehingga konsekuensi yang kalian buat tadi seluruhnya itu tidak bisa diterapkan untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak sama dengan makhluk. Selesai jawabannya tuntas dari ahli sunnah kepada mereka. Jadi dan ini masih akan muncul sampai hari ini bantahan-bantahan yang seperti ini dari ahli ta'til, khususnya dari ahli filsafat. Orang-orang yang sekolah IAIN, khususnya jurusan filsafat, walaupun tidak jurusan filsafat, mendapatkan ilmu-ilmu itu. Bahwa kalau begini konsekuensinya begini, maka tidak mungkin. Kalau Allah menempati tempat, berarti tempat itu lebih besar dari Allah, dan itu tidak mungkin. Dan seperti ini penyakit, racun di otak-otak mereka yang susah untuk dihapus. Maka
kalau kita menjawab syubhat yang demikian, cukup dijawab seperti apa yang dijawab oleh para ulama, yaitu kalimat li'annana la naqulu bi anna fawqiyatahu 'ala al-'arsy ka fawqiyatil makhluq. Kita tidak mengatakan tingginya Allah di atas arsy seperti tingginya makhluk di atas makhluk yang lain. Tidak sama dengan raja di singgasananya, tidak sama dengan seorang penunggang kuda di atas kudanya, dan tidak sama pula dengan seorang di rumahnya atau di atap rumahnya. Sama sekali tidak sama. Bagaimananya kita tidak tahu, tapi yang pasti Allah tidak sama dengan makhluk. Maka tingginya Allah di atas arsy tidak sama dengan tingginya makhluk manapun di atas makhluk apapun. Wa amma ma yuhawiluna bihi sarfa hadhihi al-ayat as-sarihah an dhawahiriha bit-ta'wilat al-fasidah allati tadullu ala hiratihim wa ittirabihim. Adapun apa yang mereka upayakan, ahlu ta'til tadi mengupayakan berbagai macam penolakan dengan tafsir-tafsir batil. Adapun upaya-upaya mereka untuk memalingkan makna ayat yang sudah jelas, memalingkan dari dohir-dohirnya dengan berbagai macam takwil-takwil batil, dengan berbagai macam tafsiran-tafsiran yang salah, ini menunjukkan hirat ini hanya menunjukkan kebodohan mereka dan menunjukkan kegoncangan mereka. Hirah adalah kebingungan, ittirab adalah kegoncangan. Yani takwilan-takwilan mereka hanya menunjukkan kalau mereka itu orang bingung dan orang yang dalam keadaan goncang. Katafsirihim, seperti tafsir mereka istawa dengan istaula. Istawa ditafsirkan oleh mereka dengan istaula. Karena konsekuensi istiwa itu tidak mungkin. Berarti Allah membutuhkan arus, berarti. Jadi itu bukan makna istawa, tapi istaula. Ini hanya menunjukkan kebingungan mereka. Karena dalam bahasa Arab nggak ada hubungannya antara kalimat istawa yang artinya tinggi di atas sesuatu dengan istaula yang artinya menguasai. Nggak ada kaitannya sama sekali dalam bahasa Arab. Au hamaluhum ala makna ila, atau mereka menafsirkan ala bermakna ila. Ini lebih aneh lagi, menunjukkan kalau mereka bingung. Kalimat ala dengan kalimat ila itu kan beda sekali, jauh bedanya. Ala artinya di atas sesuatu, tetapi kalau ila artinya ke, kan begitu. Dhahabtu ila suqi, aku pergi ke pasar. Tetapi kalau kita bicara kitab itu, al-kitab alal maktab, kitab di atas maktab. Jadi kitab alal maktab, di atas maktab. Tetapi kalau kita mau pergi, kita katakan ana adhabu ila. Berarti ila dengan ala ba'id, bedanya sangat jauh sekali. Tapi mereka menafsirkan ayat Allah yang menyatakan tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian istawa 'alal 'arsy, mereka tafsirkan istawa ilal 'arsy. Istawanya dijadikan sebagai maknanya adalah qasada, menuju, sedangkan kalimat 'ala mereka tafsirkan itu maksudnya ila. Jadi artinya pergi ke arsy, begitu. Mendekat atau menuju ke arsy. Ini lebih aneh lagi dan menunjukkan bingungnya mereka, sehingga mereka orang yang mengerti bahasa Arab menjadi bodoh tentang bahasa Arab. Orang yang tadinya berbicara dengan bahasa Arab, mengerti nahwu, mengerti dia dialek dan tata bahasa Arab, tiba-tiba jadi bodoh, tiba-tiba jadi dungu, nggak mengerti bahasa Arab. Ila dikatakan ala dikatakan ila, istawa dikatakan istawa, yang sama sekali tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Ila atau ala bermakna ila. Ila akhiri ma naqalahu anhum, dan lain-lainnya yang dinukil dari mereka. Di antaranya hamilul liwa at-tajahhum wa at-ta'til, di antaranya tokoh pembawa bendera Jahmiyah di zaman sekarang. Tahu siapa? Seorang yang membawa bendera kesesatan Jahmiyah dan penolakan sifat, Zahid Al-Kautsari. Namanya Zahid Al-Kautsari, yang sering membantah dengan Syekh Al-Albani. Dia membantah Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Albani membantah Zahid Al-Kautsari, dan juga dengan para ulama yang lain. Maka Zahid Al-Kautsari ini yang namanya Muhammad Zahid ibn Hasan ibn Ali Al-Kautsari, seorang Hanafi muta'assib. Madhabnya madhab Hanafi yang muta'assib, sangat ta'assub. Al-Jarkasi al-asl, Jahmiyul mu'taqad,
keyakinannya, akidahnya adalah akidah Jahmiyah, haqid ala ahli sunnah, dan sangat dengki kepada ahli sunnah. Kutubuhu tafah bisababihim wa syatmihim, bisabbihim wa syatmihim. Nah, yang bukunya penuh dengan caci makian terhadap ahli sunnah, dan bukunya penuh dengan berbagai macam cercaan-cercaan kepada ahli sunnah dan ulamanya. Dia dilahirkan pada tahun 1296 dan meninggal pada tahun 1371 Hijriah. Dialah pembawa bendera Jahmiyah di abad ini atau di zaman ini. Faquluha tasyribul bil batil. Alasan-alasan Al-Kautsari sama dengan alasan-alasan Jahmiyah dulu. Ini dengan alasan tadi, penafsiran-penafsiran bid'ah tadi, dan berbagai macam konsekuensi-konsekuensi batil yang mereka bikin sendiri. Wa taghyirun fi wajhil haqq, mereka merubah kebenaran, la yughni anhum fi qalilin wala katsir, dan semua apa yang mereka upayakan itu adalah sesuatu yang sia-sia, tidak mencukupi mereka sedikit ataupun banyak. Ya, ini sama sekali tidak berguna. Alasan mereka, kalau di atas harus berarti kalimat berarti yang salah ini semua itu karena mereka ukur dengan makhluk. Bukankah kalau sesuatu di atas sesuatu berarti konsekuensinya begini? Itu kalau makhluk. Kalau Allah tidak begitu. Jadi semuanya tasyrik, sesuatu yang alasan-alasan kosong yang mereka buat. Walaita syi'ri madza yuridu haula'il mu'attilah an yaqulu, dan sungguh duhai kiranya apa sih yang dimaukan oleh para penolak sifat itu untuk mereka ucapkan. Jadi mereka tuh mau ngomong apa? Ayuriduna an yaqulu laysa fis sama'i rabbun yuqsad. Apakah sungguhnya mereka mau mengatakan kalau di atas sana tidak ada Allah? Ini apa yang mereka maukan dengan kalimat mereka yang berbolak-balik kesana kemari? Maunya apa? Apakah mereka mau mengatakan bahwa di atas langit sana, di atas aras sana nggak ada Allah begitu? Tidak ada di atas arasnya ilah yang diibadahi. Fa aina yakunu idan? Kalau di atas aras tidak ada, terus di mana menurut kalian, wahai para penolak sifat? Aina yakun idan? Kalau begitu di mana? Ikhwani fillah a'azakumullah. Wala'allahum yadhakuna minna hina nas'al anhu bi'ayna. Mungkin mereka akan mentertawakan kita ketika kita tanya, di mana Allah? Di mana kalau begitu? Kalau kamu mengatakan tidak di aras, di mana? Mungkin mereka akan mentertawakan kita dengan pertanyaan di mana. Wa nasu anna akmalal khalqi wa a'lamahum. Mereka lupa kalau manusia terbaik, manusia yang paling alim, yang paling kenal tentang Allah, yaitu Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau pun menanyakan dengan kalimat aina. Beliau pun menanyakan dengan kalimat di mana Allah kepada seorang budak. Ketika seorang budak itu dalam keadaan oleh tuannya, seorang sahabat, dipukul dengan keras, mukanya ditempiling. Kemudian sahabat tadi menyesal dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku mau memerdekakan budak ini karena penyesalanku. Kata Nabi, sebentar, dipanggil, dites dulu apakah dia mukmin atau bukan mukmin. Ketika dipanggil, ditanya oleh Nabi, sebab yang dianjurkan untuk dimerdekakan adalah budak yang sudah muslim atau budak perempuan yang muslimah. Maka budak perempuan ini ditanya, aina Allah? Kata Nabi, di mana Allah? Dan kemudian anak tadi menjawab dengan menunjuk ke langit, sama. Kemudian ditanya, man ana? Siapa aku? Engkau, menunjuk ke Rasulullah sambil menunjuk ke atas. Engkau utusan yang di sana. Dan Rasulullah ridho dengan jawaban tersebut dan mengatakan, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia karena dia sesungguhnya seorang yang mukmin. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kenapa kemudian mereka ahlu ta'til mentertawakan ahlu sunnah ketika bertanya pada mereka, aina Allah? Di mana Allah? Kalau kalian mengatakan tidak di aras, terus di mana? Ada orang yang bertanya kepada gurunya, di mana Allah? Di mana? Kamu tanya Allah di mana? Allah tidak di mana-mana. Dibentak dengan kasar dan dikatakan Allah tidak di mana-mana. Dan Allah tidak bisa ditanya di mana Allah. Kenapa nggak bisa ditanya? Rasulullah
menanyakan kepada seorang budak perempuan untuk ngetes apakah dia mukmin dengan pertanyaan aina Allah, dan riwayatnya sahih dalam kitab-kitab sahih. وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء. Bahkan Nabi pun menjawab ketika ada yang tanya, di mana Allah sebelum diciptakan segala makhluk ini? Dikatakan fi ama, di dalam kehampaan atau dalam ruang hampa. Ini khonifidina azakumullah adalah jawaban. Walam yurwa anhu annahu zajar as-sa'i. Nabi tidak membantah, tidak membantah si penanya ketika bertanya di mana Allah ketika itu. Tapi dijawab. Ada dikatakan di dalam kekosongan atau di dalam ama. Wala qaul qala lahu innaka ghalaqta bis-su'al, dan Nabi tidak pula berkata engkau salah dalam bertanya. Enggak boleh bertanya seperti itu. Benar. Yang bertanya kepada Nabi jawab, dan bahkan Nabi sendiri bertanya kepada budak tadi untuk menguji apakah dia itu mukminah atau bukan mukminah. Berarti pertanyaan di mana Allah adalah pertanyaan yang sangat wajar. Dan anak kecil secara fitrah ketika ditanya di mana Allah, pasti dia akan mengatakan ke atas. Ini fitrah manusia. Qala inna qusara ma yaqulu al-mutahadliq minhum fi hadha al-bab inna Allah ta'ala kana wala makan thumma khalaqa al-makan wa huwa al-ana ala ma kana qabla khalaqa al-makan. Famadha ya'ni hadha al-mukharrib bil makan alladhi kana Allah lam yakun. Ikhwan fillah azakumullah, di antaranya ucapan-ucapan seorang mutahadliq, seorang sesat yang bodoh. Mereka berkata dalam bab ini, dan ini sering sekali dijadikan oleh mereka sebagai satu ucapan yang merupakan pegangan mereka. Kalimatnya kana, dikatakan innallaha ta'ala kana wala makan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya tempat. Tsumma khalaqal makan, kemudian menciptakan tempat. Dan Allah sekarang tetap di tempat sebelum tempat itu ada. Apa kira-kira makna yang dikandung oleh ucapan ahli filsafat ini? Ucapan kalami bahwa Allah ada sebelum tempat ini ada. Seluruh tempat ada, Allah sudah ada. Dan kemudian Allah menciptakan tempat-tempat. Dan Allah tetap di tempat yang dulu sebelum menciptakan tempat. Ikhwani fillah a'azakumullah, hal ya'ni bihi tilka al-amkinah al-wujudiyah allati hiya dakhil al-muhit al-alam. Apa yang dimaksud tempat oleh dia? Apakah tempat yang dimaksud adalah semua yang dilengkapi oleh alam ini? Hal ya'ni bihi tilka al-amkinah al-mawjudah fa hadhihi amkinatun hadithah. Maka semua tempat-tempat ini, jadi bumi ini semuanya, langit dan sebagainya, itu hadis. Hadis itu baru diciptakan. Wa nahnu la naqul bi wujudillahi syai'in minha. Dan alhamdulillah, Ahlus Sunnah tidak mengatakan bahwa Allah di bumi atau di dalam alam ini, tidak. Alhamdulillah. Illa yahsuruhu wa la yuhitu bihi. Karena alam semesta ini tidak bisa melingkupi Allah sama sekali. Dan makhluk apapun tidak ada yang bisa melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Justru kita mengatakan Allah di atas semua ini. Di atas langit, di atas bumi, di atas langitnya langit, di atas langitnya langit, terus sampai di atas langit yang paling tinggi, di atas arasnya. Maka kenapa kalian kemudian membantah dengan alasan bahwa Allah tidak punya tempat dan Allah dalam keadaan ada sebelum tempat itu ada? Ini kalimat-kalimat filsafat yang mereka buat-buat, yang akhirnya mereka justru menentang hadis-hadis Rasulullah dan menentang ayat-ayat Al-Quran yang sekian banyaknya. Wa amma idza arada biha al-makan al-'adami alladhi huwa khala'un mahdhun wa la wujuda fihi fa hadha la yuqal innahu lam yakun thamma khalqun id la yata'allaq bihi al-khalq fa innahu amrun 'adamiyyun. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محذور في هذا. Baik, kalau yang dimaksudkan oleh mereka tempat tersebut adalah tempat adam. Tempat adam itu tempat
dengan istilah tempat, tetapi sesungguhnya tidak ada makhluk apapun. Itu namanya adam. Yang tidak ada makhluk apapun. Maka fala yuqal innahu lam yakun thamma khalqun, berarti di sana tidak ada makhluk sama sekali dan berarti tidak berkait dengan makhluk apapun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dimaksud tempat adalah kekosongan, tidak ada makhluk apapun. Maka yang demikian sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang kita katakan. Iya kan? Sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang kita katakan. Berarti bumi, di atasnya ada langit, langit di atasnya ada langit, sampai langit yang terakhir, langit yang ketujuh, di atasnya ada arsy, di atasnya kursi, dan di atasnya fadha. Fadha itu adalah kekosongan dan tidak ada makhluk. Dan Allah Maha Besar dan Maha Tinggi di atas semua itu tadi. Ayy mahzurin fi hadza. Kalau begitu, apakah ada pertentangan dengan apa yang kita katakan? Tidak ada. Maka ikhwan fillah azakumullah, balil haqqu an yuqal. Bahkan sebenarnya yang hak harus kita katakan demikian. Kana Allahu wa lam yakun syai'un qabla. Allah telah ada sebelum apapun ada. Tsumma khalaqa samawat. Kemudian Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi dalam 6 hari. Dan Allah Subhanahu wa taala arasnya di atas air. Kemudian Allah Maha Tinggi di atas arasnya. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.